Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Doaku selalu menyertai Anda, semoga Anda selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita dapat memberi roti, mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita kembali mendengar hati Yesus yang berbelas kasih kepada penderitaan banyak orang. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Maka Yesus selalu memberikan waktu yang terbaik bagi orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang membawa begitu banyak orang sakit dan mereka semua disembuhkan. Ada satu kerjasama. Orang tidak bisa sembuh sendiri. Orang harus bekerja sama dengan Tuhan. Harus ada kerja keras untuk datang selalu kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi orang banyak itu makan. Tapi para muridnya mengatakan, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini kita dapat memberi roti untuk mengenyangkan banyak orang yang begitu besar jumlahnya? Dan Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedikit yang mereka miliki mampu mengenyangkan banyak orang asalkan diberikan dengan keikhlasan hati. Kita mungkin bukan orang kaya, maka jangan tunggu jadi kaya dulu baru berbagi dengan orang lain. Anda tidak akan berkekurangan. Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda berikan dengan keikhlasan hati. Mujizat pasti terjadi, Bapak, Ibu. 7 roti tadi dan beberapa ekor ikan tadi mampu mengenyangkan banyak orang. Sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan mengerti kekurangan Anda dan saya. Tuhan mengerti pergumulan dan penderitaan Anda dan saya.
Tinggal bagaimana kita punya iman untuk selalu datang dan berharap kepadanya. Jangan pernah berhenti hanya karena persoalan atau pergumulan dalam hidup atau kekurangan. Tapi terus datang karena kita punya Allah yang Maha Rahim, Allah yang selalu mendengarkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, beberapa ikan tadi dan 7 roti tadi berlipat ganda dinikmati oleh banyak orang karena Yesus mengucap syukur. Mari, kita mungkin punya banyak kekurangan. Kita mungkin bukan orang kaya, tapi jangan pernah lupa bersyukur. Karena dengan rasa syukur membuat kita selalu menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita punya hati yang berbelas kasih untuk juga memikirkan keselamatan orang lain. Tuhan juga mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa mujizat ada kalau kita mau datang dan bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk selalu bersyukur, maka apapun kekurangan kita akan dibantu oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat-mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya mujizat kehidupan detik ini. Tuhan, kami bawakan mereka semua yang saat ini kami janjikan doa, apapun bentuk penyakit mereka, apapun bentuk penderitaan mereka, bantulah mereka Tuhan. Tambahkan iman kami, agar kami tidak pernah berhenti untuk terus datang berharap kepadamu. Bantulah kami juga dalam situasi apapun untuk selalu bersyukur untuk segala karunia yang kami terima dengan cuma-cuma. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.